Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2024. Perkenalkan, saya Asmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan IPA. Saya mengajar di SMPN 2 Lewidamar, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Pada kesempatan hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja pada pembelajaran IPA kelas 9 materi listrik statis. Berikut video praktik yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Bincang depan, gerak. Tegak, gerak. Dah, boleh dari laki-laki dulu. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Pagi, Isa. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan Iqbal. Siap. Siap. Kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Oke. Sebelum kita ke materi hari ini, ada yang membuat quote of the day? Oke, Andin. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Terima kasih Andin yang sudah memberikan quote-nya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Semoga pembelajaran hari ini kita meningkat daripada hari kemarin. Masih ada lagi yang mau memberikan quote of the day? Oke, Pak. Menjada wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapatlah ia. Kalau mau keluar harus izin. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa, Ndri? Jangan ngobrol saat menjelaskan. Ya, oke. Jangan belajar. Jangan belajar. Jangan ngobrol ketika guru sedang menjelaskan. Setuju nggak ini? Setuju ya. Kalau yang pertama tadi kalau mau keluar ya. Kalau mau keluar harus izin. Setuju nggak ini nomor 1? Setuju. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi? Saling menghargai. Ya? Setuju nggak? Setuju. Kemudian ada lagi nggak? Tepat waktu mengumpulkan apa? Tugas apa? Jangan ngemil ya. Ngemil ketika sedang belajar. Sudah ini? Ada yang mau menambahkan kembali? Gak ada? Oke, ini kesepakatan belajar kita hari ini ada 5
yang harus kita sepakati. Sepakat? Deal? Oke, terima kasih. Bagaimana? Hari ini sudah siap untuk belajar? Sudah dibawa peralatannya? Buku catatannya sudah siap? Oke, kalau sudah siap berarti kita akan mulai ke materi hari ini, yaitu tentang listrik statis. Hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Ada yang pernah dengar kata listrik statis? Pernah? Pernah? Nah, di sini waktu di SD nih, pernah kalian praktek atau uji coba menggunakan penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut dan kemudian didekatkan ke potongan kertas? Pernah nggak? Pernah. Siapa yang pernah? Tadi Isol yang bilang pernah. Setelah digosok-gosokkan itu apa yang terjadi? Apanya? Kertasnya. Kertasnya menempel. Kemana menempelnya? Ke baris. Tujuan pembelajaran hari ini adalah, bisa ada yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat memberi contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 2. Melalui percobaan dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis peristiwa yang terjadi antara benda dengan benda yang digosok dengan cermat dan teliti. Yang terakhir, melalui percobaan dan diskusi, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil pengamatan dengan benar. Cakupan materi yang akan kita laksanakan dari materi listrik statis ini, 1, ada gejala listrik statis, yang kedua ada muatan listrik. Nanti di gejala listrik statis itu ada apa saja, kemudian kalau di muatan listrik, muatan apa saja? Adakah muatan positif, negatif, atau netral? Kelompok 1, Andini, Siti Halimatus Sa'diyah, Aida Kanya, Azkia Tamami, dan Mudofa. Kelompok 2, Muhammad Iqbal, Ratu Ayu Jamilah, Intan, Hilal, Kolisah, dan Gita. Kelompok 3, Aditya, Muhammad Henry, Raisa Putri, Resi, dan Risha. Kelompok 4, Mila, Nesya, Isalna, Azizi, dan Anon. Silakan dibuat dulu kelompoknya. Ini ke belakangin. Itu ke belakangin satu mejanya. Maaf ya. Pal, kali tukar pal. Sebelah sana. Posisinya tidak boleh ada yang membelakangi ibu ya. Ini agak mundur. Agak mundur. Ini agak mundur, agak ke sana. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Silakan dikeluarkan buku catatannya. Kita akan belajar. Setelah pembagian kelompok, kita ke manfaatnya di sini. Manfaat pembelajaran hari ini yaitu, ada yang bisa membacakan? Satu orang boleh membantu ibu untuk membacakan. Gita, oke Gita. Ya. Manfaatnya adalah mengetahui contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat mempelajari materi listrik statis tadi sudah dijelaskan, sudah dibaca sama Gita, mengetahui contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Sebenarnya listrik statis ini disebut listrik tidak mengalir. Ada listrik dinamis, ada listrik statis. Dan listrik statis ada yang berbahaya. Contoh pada petir, itu berbahaya. Tapi bisa nggak Bu dipakai untuk sehari-hari? Bisa. Contoh di sini ada gambar apa ini? Ini gambar mesin fotokopi. Nah, bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pernah melihat mesin fotokopi? Pernah ya. Siapa yang nggak pernah memfotokopi ya? Selanjutnya kita ke teknik penilaian. Teknik penilaian yang akan kita laksanakan hari ini, satu tekniknya yang akan kita ambil itu pengetahuan. Ini berbentuk pilihan ganda. Halo. Satu berbentuk tes pengetahuan, ini tertulis dan nanti saya kirim lewat Google Form. Nanti di grup tinggal dilihat linknya. Kemudian untuk yang kedua, ini teknik penilaian keterampilan. Jadi ketika kalian bekerja sama, berkolaborasi, mengerjakan uji coba, itu akan dimasukkan ke dalam teknik penilaian keterampilan. Yang terakhir, sikap. Ada jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Bisa berkolaborasi, masuk ke dalam sikap. Ketika orang lain berbicara, kita harus diam, saling menghargai. Nah, itu masuk ke dalam teknik penilaian sikap. Selanjutnya, Ibu akan kirim linknya. Sudah ada linknya? Di papan nih kelihatan ya, di Infokus yang sudah ditayangkan. Ibu kirim ke grup. Ada handphonenya? Silakan dikeluarkan handphonenya. Kita pretest dulu. Kalau pretest ini jangan takut nilainya kecil karena kita di awal. Jadi belum ke materi. Kalau sudah ke materi baru nilainya nanti di akhir ada post test. Kalau yang sekarang pretest dulu. Sudah ada di grup? Untuk pretestnya enggak pakai kode. Masa sih ini mau aditif, bukan yang aditif. Ada satu lagi linknya beda. Klik kirim ya, klik kirim. Kalau yang sudah selesai tinggal diklik kirim. Selesai? Kalau sudah selesai silakan. Kenapa? Bisa selesai? Bisa? Bisa. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Bisa kebuka linknya, Azkia? Bisa. Beres, Halimah? Beres? Udah? Din, beres, Din? Beres. Halo? Sudah selesai? Ya. Oke, kalau sudah selesai jangan takut nilainya kecil. Karena ini baru pretest awal. Nanti kalau di akhir itu ada post test. Nah, dan itu harus nilainya lebih bagus karena kita sudah menjelaskan tentang materinya. Untuk
Nah, sudah ada terlihat? Yang dari belakang kelihatan nggak, Dit? Henry? Kelihatan. Oke, kalau sudah kelihatan. Ini di sini ada namanya, kita kasih John Travolta ya. Kita kasih namanya John. Ada apa lagi di sini, Mudok? Ini apa nih? Pintu. Kemudian ini apa? Ini logam untuk membuka pintu ya. Dan di bawah lihat ada apa? Nah, ini terjadi sebelum ada perlakuan. Nah, kita ada perlakuan, tangannya kita gerakan ke kanan, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Ada yang terjadi? Tidak ada. Ini tidak ada yang terjadi ya. Kita lihat kakinya. Perlakuan di kakinya. Bisa simak dengan baik belakang? Terlihat? Nah, ini sedang menggesek-gesekkan kakinya. Ada yang muncul? Apa yang muncul? Apa ini? Apa? Elektron. Dari mana asalnya elektron? Dari gesekan. Apa yang digesekannya? Keset. Yang menggesekannya apa? Kaki. Yang digesekannya? Keset. Timbullah muatan listrik. Muatan listrik itu terbagi 3. Ada muatan Nah, karena sudah digesek-gesekkan, kita lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Bisa bantu Ibu? Siapa yang kesetrumnya? Kenapa bisa kesetrum? Kenapa? Karena ada muatan elektron yang berpindah dari keset, ya, berpindah ke tubuh manusia, dan di sini ada apa? Logam. Logam ini untuk menghantarkan listrik. Disebutnya konduktor apa isolator? Konduktor apa isolator? Konduktor. Nah, dah. Setelah melihat tayangan yang ada di video tersebut, nanti kalian amati dan kerjakan tugasnya melalui LKPD. Kemudian ada alat dan bahan yang harus kalian bawa. Sudah dibawa? Sudah. Nanti uji coba, silakan dipraktekkan, kemudian tuangkan di dalam LKPD. Alat dan bahannya apa saja? Oke. Sudah dibawa semua? Sudah. Sudah. Silakan dibuka LKPD-nya dan kerjakan secara berkolaborasi. Nah, sudah menerima semua LKPD-nya? Balonnya sudah ada? Kalau sudah ada, silakan ditiup balonnya. Nah, di sini ada ayo lakukan percobaan gejala listrik statis ya. Teman-teman, halo. Sebelum dibuka LKPD-nya, dilihat dulu kan. Halo. Kasih ya. Ayo lakukan.
Bagaimana? Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Nah, kalau sudah selesai, hasil diskusi kalian itu harus dipresentasikan. Yang presentasi nanti kita kocok saja. Ketua kelompoknya maju ke. Nah, karena sudah selesai diskusinya, kita ambil dulu nomor undian untuk presentasi. Silakan ketua kelompok masing-masing untuk mengambil nomor antrian. Silakan kelompok 1. Yang lain tolong disimak dengan baik. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil LKPD kami tentang listrik statis. Sebelum ke materinya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Raisya, Saya Adit, saya Muhammad Hendri. Hal yang pertama yang akan kami lakukan adalah mengidentifikasi video yang sudah diperlihatkan sebelumnya. Hasil identifikasi masalah yang telah kami rumuskan adalah apakah banyak atau sedikit gesekan berpengaruh terhadap muatan, dan mengapa ketika tangan menyentuh gagang pintu logam ada sengatan. Kegiatan kedua, kami melakukan percobaan gejala listrik statis. Alat dan bahannya adalah balon karet, gelas kaca, kain wol, potongan kertas, dan styrofoam. Dan ini adalah hasil dari kegiatan kami. Balon karet dengan potongan kertas sebelum digosokkan dengan kain wol tidak terjadi apa-apa. Sesudah digosokkan dengan kain wol, potongan kertas menempel pada balon karet. 2. Sebuah piring styrofoam. Sebelum digosokkan dengan kain wol tidak terjadi apa-apa. Sesudah digosok dengan kain wol, potongan kertas menempel ke styrofoam. 3. Satu buah piring styrofoam dengan gelas kaca. Sebelum digosokkan tidak terjadi apa-apa, dan sesudah digosokkan juga tidak terjadi apa-apa. Nah, lanjut. Pernyataannya, 1. Berdasarkan hasil pengamatan kalian dari video dan hasil percobaan muatan, apakah yang berpindah? Jawabannya, muatan elektron. 2. Berdasarkan hasil pengamatan percobaan 1, jelaskan keadaan interaksi yang terjadi sebelum dan sesudah balon plastik digosokkan dengan kain wol. Jawabannya, sebelum balon digosok ke kain wol, tidak terjadi apa-apa. Dan sesudah digosok, kertas menempel ke balon karet. 3. Berdasarkan hasil pengamatan percobaan kedua, jelaskan keadaan interaksi yang terjadi sebelum dan sesudah dua piring styrofoam digosok dengan kain wol. Jawabannya, sebelum digosok tidak terjadi apa-apa. Sesudah digosok, kertas menempel ke styrofoam. 4. Berdasarkan hasil pengamatan percobaan ketiga, jelaskan keadaan interaksi yang terjadi sebelum dan sesudah satu buah piring styrofoam dan satu buah gelas kaca digosok dengan kain wol. Jawabannya, sebelum digosok tidak terjadi apa-apa, dan setelah digosok juga tidak terjadi apa-apa. Kegiatan 4. Apa yang terjadi jika John menggesekkan kakinya ke keset? Jawabannya adalah muatan elektron yang terdapat pada keset berpindah ke tubuh John. 2. Bagaimana cara muatan bisa berpindah? Karena ada gesekan. 3. Apa muatan yang berpindah? Jawabannya adalah muatan elektron. 4. Muatan apa yang terdapat dalam keset? Jawabannya adalah muatan elektron. 5. Apakah banyak atau sedikit gesekan berpengaruh terhadap muatan? Jawabannya berpengaruh. 6. Mengapa ketika tangan menyentuh gagang pintu logam dan sengatan atau kilatan? Karena adanya konduktor atau penghantar listrik, yaitu logam.
Sudah ada. Kelompok satu sudah selesai berpresentasi. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Iqbal, silakan. Jika potongan kertas akan menempel pada balon, jika balon digosokkan dengan paintball, bagaimana jika balon digosokkan dengan balon lagi? Apakah potongan kertas akan tetap menempel pada balon? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab tidak terjadi apa-apa. Jika balon digesek-gesek dengan balon tidak akan terjadi apa-apa kepada kertas. Mas Iqbal, kalau misalkan kalian kurang kuat, silakan menguji coba kembali antara balon dengan balon. Apa yang terjadi ketika ditempelkan dengan kertas? Apakah kertas tersebut menempel atau tidak? Silakan ditutup kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan presentasi sudah selesai, semua kelompok sudah maju ke depan ya. Dan hari ini ya, kita simpulkan pembelajarannya. Pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang muatan listrik. Ada berapa muatan listrik? Apa saja? Ada proton, elektron, dan neutron. Yang berpindah di video yang tadi muatan apa? Kenapa bisa berpindah? Karena ada apa, Mudok? Adanya gesekan dari mana ke mana? Ke manusia. Akibat dari perlakuan kaki yang digesek-gesekan. Nah, kemudian setelah ada muatan, setelah ada perpindahan, kemudian ada percobaan, tadi yang kalian sudah uji coba, kesimpulannya yang banyak berpindah itu memang elektron, kemudian kalau antara styrofoam dengan styrofoam, balon dengan balon, itu tidak ada terjadi apa-apa. Dan yang menempel apa? Potongan kertas. Ya, silakan kalian uji cobakan kembali nanti di rumah. Ya, oke. Selanjutnya kita akan merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Di sini ada pertanyaannya. Apa yang telah kalian dapat pelajari dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau merefleksikan? Pertanyaan di refleksi ini, apa yang telah kalian dapat pelajari dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau merefleksikan? Yang nomor ini, 1? Oke, Halimah. Ada 3 bagian, yaitu proton, neutron, dan elektron. Ada 3. Ada 3 bagian muatan. Senang ya hari ini? Senang, harus senang. Ya, terima kasih Halimah untuk merefleksikan yang nomor 1. Ada lagi yang mau merefleksikan nomor 1 selain Halimah? Bagaimana perasaannya hari ini? Ada, oke Pak. Ya, Mita atau Iqbal, boleh siapa aja. Hal yang saya sukai yaitu ketika melakukan praktek karena itu sangat seru. Hal yang sangat disukai ketika Praktek. karena sangat Seru. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita ke post test. Nah, kalau di awal tadi ada pretest, kalau yang sekarang kita post test. Linknya ini Ibu sudah kirim di grup. Selanjutnya kita ke post test. Nah, kalau di awal tadi ada pretest, kalau yang sekarang kita post test. Linknya ini Ibu sudah kirim di grup. Silakan dikerjakan. Waktunya hanya silakan. Hanya beberapa menit, tidak lama ya. Sudah menerima semua linknya? Oke, kalau sudah menerima semuanya, sudah bisa masuk semua? Sudah. Tidak ada yang bermasalah kan? Oke, kalau tidak ada yang bermasalah. Gimana? Bisa? Oke. Kelompok ini tidak ada yang bermasalah? Dot, bisa? Oke.
Kalau ada yang kurang paham, boleh bertanya. Soalnya misalkan tidak. Bagaimana, sudah selesai? Oke, terima kasih kalau sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hukum kolom. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kalau sudah selesai dikumpulkan dulu LKPD-nya ke depan. Silakan. Boleh ininya saja apa? Ketua kelompoknya saja untuk mengumpulkan ke depan LKPD-nya. Kemudian alat dan bahannya di Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas waktu kalian dan ketemu lagi besok di mapel yang sama, di materi berbeda yaitu tentang hukum kolom. Sebelum kita pulang, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk, siap. Kita pulang, kita doa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang rapih boleh pulang. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga materi hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Yang duluan pulang dari kelompok Iqbal. Boleh, Pak? Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Oke, kelompok Isal. Terima kasih. Sana. Di terakhir ya. Kelompok Mudopar Azkia terakhir. Terima kasih, Henry. Terakhir. Terima kasih banyak.